Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Jamil, pemeran preman di channel Paku Halus. Gue masih ngebuat video kayak kemarin itu tentang kisah nyata gue, horor. Kemarin kan gue tuh anak tuh. Sekarang gue pindah tempat nih, pindah tempat tinggal yang baru gue tempatin 3 hari lalu gue baru kesini. Di sini gue masih ngerasain kayak rasa-rasa yang gak enak banget tempat tinggal yang baru ini, walaupun murah gitu ya. Kayaknya nggak nyaman banget karena murah mungkin ya. Dari tempat tinggal gue yang baru ini, 2 rumah dari sebelah tetangga gue ini sebelahnya makam. Jadi makam itu nggak jauh dari tempat gue juga. Tetangga bilang banyak yang orang nggak jadi tinggal di sini karena tempatnya horor, men. Ini gue baru 3 hari, men. Tapi gue udah ngerasain gangguan yang gak enak banget gue rasain di sini. Padahal di sini gue udah gimana? Gue udah bersikap sopan kok. Cuman emang harganya yang murah, makanya orang nggak ada yang berani buat tinggal di sini. Gue sering banget ketemu sama sosok-sosok yang gue takutin, men. Pocong, men, itu setan paling serem di sini. Kalau misalnya kayak gue masak mie atau gue buat goreng sosis gitu kan buat makan, karena gue tinggal sendiri di sini kan, itu di belakang gue nih udah ada sosok putih yang gue nengok tiba-tiba, pocongnya serem banget, men. Gak perlu lama-lama juga sih, gue mau ngobrol juga nih sama pocong gangguin gue tuh siapa. Cong, Cong. Romana rada ribut ya? Assalamualaikum. Dalam Ini gue manggilnya apa ya? pocong ngalin. Pocong. Iya. Nggak ada namanya tuh selain pocong kan semua juga setan ada yang pocong, men. Biasanya di alam gaib itu gue dipanggil pocong ganteng karena gue laki gitu ya. Jadi gue manggilnya Ganteng aja. si ganteng. Sayang boleh. Iya. Lihat sendiri, men, mukanya serem banget. Ini karena terang aja gue berani. Oh, lu lagi ngerekam? Gue ngerekam dulu. Oh, halo. Ya, biar terkenal gitu ya. Ini maaf nih. Gue udah maafin. Jadi gini, apa tadi gue manggil lu? Sayang boleh, ganteng boleh. Lu laki-laki kan? Laki-laki. Terus gue panggil sayang. Ya udah ganteng aja. Oh, ganteng. Pocong ganteng. Singkat aja dah biar pendek. Enaknya apa nih manggilnya gue? Cong aja. Cong. Serem banget, men, mukanya. Ini Cong. Iya. Ini gue di sini baru 3 hari loh. Lu gangguin gue terus. Padahal di sini gue udah bersikap sopan loh. Gue baru 3 hari di sini, Cong. Ya mau sopan atau gimana ya, gue punya pegawaian gitu ya, emang gue ditugasin buat ngegangguin manusia. Itu emang udah kerjaan gue gitu loh. Dimana gue punya ada raja di situ, ada seter juga sama kuda gitu, peluncur itu nyuruh gue ya. Yang catur. Ya emang gue disuruhnya buat ngegoda manusia gitu. Iya, maksudnya tuh ngegoda gue tuh untuk kayak gimana gitu, ngisengin gue. Gue gak pernah iseng sama lu, Cong. Ya gini, sekarang kan yang tinggal duluan di sini siapa? Lu apa gue? Walaupun ibarat kata lu bayar juga, gue duluan di sini. Macem-macem sama gue. Ya, gimana kalau kita tinggal nih berdua, kita bayar orang paro di kosan? Ini bukan kosan, Cong. Ini apa? Ini rumah, kontrakan. Kosan bukan rumah? Sama aja sih, cuman lebih kecil kayaknya kalau kosan. Oh gitu. Maksud lu, orang paro tuh kita patungan bayar sewanya? Iya patungan. Lu setengah, gue setengah. Ya lu lebih dari setengah, gue seperempat gimana? Gue manggil lu kesini aja buat ngobrol nih karena gue takut diganggu sama lu, men. Sekarang lu mau minta tinggal bareng sama gue bayar patungan. Emang sekarang lu nyari uang dari mana? Lu udah mati, men. Lu takut kan sama gue? Ya takut lagi lah kalau begitu. Kalau lu takut lu nurut sama gue minta tolong tinggal di sini, gue gak punya rumah gue. Kadang aja gue sama nyokap gue gak nurut disuruh. Masa gue nurut sama lu? Ya lu kan takut sama gue. Takut-takutin lu, hah? Gue takut-takutin lu. Iya takut gua, takut. Gue cium lu. Serem banget asik. Lu maksud gue gini, Cong. Gue kan tinggal di sini baru 3 hari, masa lu mau ngantuin gue terus? Gue nggak punya salah. Ya bukannya masalah salah apa enggak, ya namanya kita setan ya tempat tinggal juga. Soalnya di dunia gue gitu ya nggak ada kuli yang bangunin rumah. Makanya jadi punya tempat tinggal sendiri gitu, nyari gitu ya. Makanya kalau ada kuli gitu yang bangunin gue rumah ya gue punya duit, gue bayar ya aman. Gue di dunia gue nggak ada kuli masalahnya, udah punya pegawaian godain orang doang gitu. Oh, kerjanya setan tuh begitu doang tuh? Kerjaan setan begitu doang. Ya sekarang lu mau patungan sama gue bayar kosan kerja apaan? Duit gue sama duit gue sama apa kagak sih?
Duit lo apaan? Duit gue rupiah men. Duit orang hidup. Duit orang mati apaan? Daunnya rada emas dikit ada tuh. Kayak Susana beli bapau. Bisa, emang dia juga teman gua itu, teman sekelas gua dulu ya, di mana gua lagi ini kelas 3 SD gua sering bercanda gitu main pulpen sama dia. Sama Susana gitu, main lempar-lemparan tik-ek apa segala macem gitu ya sama dia. Pernah sekolah juga? Dulu ya namanya kita setan ya pernah mati gitu ya. Pernah hidup terus mati. Ya gua sebelum gua mati gitu gua ini emang reunian juga sempet sama Susana gitu ya, dimana gua di situ pernah nembak dia tapi ditolak gitu. Iya sedih juga ya, akhirnya gue cuman temenan aja gitu ya. Ya gua cuman dia baik gitu, kalau gua lagi nggak bisa mikir gitu ada PR atau apa dikerjain sama dia ya. Cong, itu zaman sekarang lu sama Susana tuh jauh banget, itu bukan generasi gua itu bukan apa sih, bukan hidup gua, itu di zaman itu cuma lu berdua sama dia. Lu masih punya bucin itu orang-orang zaman sekarang, Cong. Bucin apa itu bucin? Apa ya, budak cinta kalau nggak salah. Oh budak cinta gitu. Lu nembak dia nggak diterima? Nggak diterima karena katanya dia mau temenan aja gitu sama gua, karena dia nggak mau ngerusak gitu kita punya. Begitu lagi biasanya. Iya kita punya persahabatan gak mau berantakan katanya. Soalnya gue kalau ini ada kisah kasih gitu sama dia ya. Namanya gue berangkat sekolah gitu pagi-pagi bareng sama dia jalan gitu ya. Kadang dia kesandung batu gue bangunin gitu. Iya. Sandung batu lu bangunin. Iya. Tapi meninggalnya dia mau duluan siapa? Kebetulan duluan gua gitu ya. Ya gua pas dia jadi kayak lagi jalan gitu bareng berangkat sekolah, gua kadang pegangan tangan dia kesandung batu, gua bangunin gitu ya. Udah kayak film-film India gitu ya. Mana ya romantis sih, jadi cuman akhirnya gue terasa cuman temenan ya gimana gitu ya. Akhirnya gue terima dengan lapang dada gitu. Yang penting masih bisa sama dia sama-sama. Akhirnya di alam ini juga gue masih sama dia gitu. Enggak, ini lu meninggal. Tapi lu gentayangan, Cong. Lu nakutin semua orang. Emangnya di akhirat udah nggak ada tempat? Tempat ada gitu ya, cuman namanya orang gitu ya. Mau bukan orang sih, gue namanya setan gitu ya, yang namanya mau kelayaban gitu, bete gitu di rokum aja ya. Akhirnya gue berangkat aja. Rokum apaan, Cong? Wah dulu bahasa kita gitu ya, di zaman dulu gitu ya, namanya bahasa dibolak-balik gitu ya. Ya kadit kaneliti lakmoy apa segala macem gitu. Ya dikasih hashtag aja di rumah aja gitu ya. Di rokum aja gitu, di rokum jae. Oh, rokum rumah. Rokum rumah. Iya. Lu meninggal di tahun berapa itu? Di tahun dimana itu masih Masehi kayaknya apa? Masehi. Iya kayaknya belum ada tahun ini ya. Ini tahun apa sih kita di sekarang? Gue gak pernah mikirin tahun sih, gue gak ngerti juga. Iya, yang lu pikirin negara apa dunia? Gue mikirin negara. Mikirin negara Hancur, Cong. gitu ya. Ya mendingan lu mikirin negara gitu ya, karena kita punya presiden juga nggak mikirin negara gitu. Maksud gue gini, Cong, lu itu mati udah tahun berapa itu Susana meninggal? Kayaknya gue belum lahir dah. Emang Terus maksudnya gue, lu tuh gentayangan sampai tahun-tahun sekarang, zaman modern masih gentayangan. ya emang begitu, jadi kita juga kan udah namanya udah mampus ya, nggak bisa mampus lagi gitu ya. Ya udah akhirnya cuma bisa gentayangan ngerjain orang, kita punya kesenangan gitu ya. Ya Susana juga kadang ngegoda juga gitu, ngegoda orang ya. Kalau dia mendingan, Cong, matinya dia masih cakep. Nah lu muka lu hancur begini, gimana gue gak takut? Ya emang karena gua gitu ya, muka gua hancur itu karena ya pertama gue cinta ditolak gitu ya, gara-gara tuh dia. Akhirnya gue mau pergi ke suatu tempat gitu, gimana cara gue ngilangin rasa sakit gue ya, gue ditabrak mobil masuk ke jurang, muka gue ketusuk-tusuk ranting ya, selesai begini. Oh itu hancur muka lu gara-gara kehajar mobil? Iya. Kontal lu? Kontal gue, bener. Gue kontal masuk ke jurang, tusuk-tusuk ranting, sekarat 2 hari 3 malam ya, baru gue mati. Dan gue baru 2 hari 3 malam. 3 malam? Mm-hmm. Emang bener tuh? Bener. Kok 2 hari 3 malam dah? 2 hari 3 malam, 2 harinya terang, malamnya gelap gitu, 3 hari.
Enggak, maksud gua kalau lu ganggu gua tuh manfaatnya apaan? Manfaat banyak gitu ya, ngilangin kadas, kurap, anu gitu ya. Apa kita punya kutu hilang. Gua kan bukan obat kurap, bukan obat panas, iya. Cong. Masa ya lu ngedekin gua penyakit lu hilang? Enggak. Kayaknya lu udah mulai ngaco otak lu, makanya lu matinya nggak jelas, Cong. Ya gue harus bagaimana gitu ya, namanya setan punya gawean ya begini gitu ya. Sekarang kita mau bercinta juga udah nggak bisa, kita kan namanya udah jadi setan udah nggak bisa bercinta gitu ya, jadi iseng aja kita ngajarin orang gitu. Ya gimana bercinta, dengan lau aja nggak keluar itu. Begitu, lu mau nyeting semi-semi begitu megang apaan? Bisa gitu ya, Mulut namanya- doang yang main gua tahu. bisa ya, mulut kadang gitu ya, namanya kita punya barang juga masih bisa bangun gitu ya, dimana gue juga punya anu bangun gitu ya, ya akhirnya cuman nggak bisa masuk, bangun doang gitu karena kesegel begini ya. Gue nggak tahu yang nyegel gue Hyundai apa Hokage keempat, gue nggak ngerti itu ya, Namikaze apa siapa sih, gue nggak ngerti. Ya itu kan film-film Naruto tuh. Ya gue juga dulu gitu ya, gue sering gitu sekarang gitu kalau gue lagi godain manusia, dia lagi nonton Naruto ya gue ikut di belakangnya gitu, jadi gue tahu gitu ya Naruto bagaimana ya. Ternyata itu juga manusia, nggak tahu gue manusia apa orang apa ninja gitu ya, canggih juga gitu, kita punya ilmu kalah gitu sama gue gitu. Iya, dia punya jurus-jurus tapi tetap kalah. Gue nggak ngerti, kalau diadu gue berani sampai keluar api juga ya. Hancur banget, men. Ini ngomong-ngomong nih, lu meninggal, Hmm. mati. Hmm. Jadi setan kenapa harus pocong? Jadi gini, Kan ada kuntilanak. Iya. Kuntilanak kan juga ada yang cowok tuh. Ada. Kemarin juga gue sempat tuh buat video kuntilanak. Tapi Oh. cowok. Siapa namanya? Nggak tahu, udah gue manggil Mas Kunti. Mas Kunti itu juga kadang itu di bawah gua dia ya. Oh, kenal juga? Kan dia pokoknya kita juga namanya punya itu juga, ini kita ada komunitas gitu ya. Komunitas kita juga kumpul gitu, tapi dia juga junior gua gitu. Kadang gua didik bagaimana caranya lo godain manusia biar canggih gitu. Kalau kehidupan lu nih, maksudnya lu mati nih sekarang nih. Iya. Itu tali pocong nggak dilepas, apa emang tayangannya udah begitu? Jadi begini awal mulanya ya, karena gua mati juga masuk jurang tuh, gua tusuk ranting, muka gua juga serem banget. Pas orang yang mau nguburin itu rada kolup Itu gitu. daging semua itu. Ini apa, sebagian roti gitu ya, bukan daging gitu. Kadang dikasih saus sama sele, dimakanin gitu. Koreng sendiri, lu sendiri, lu sikat sendiri. Gue sih kadang gue jilatin doang, karena gue makan juga nggak bisa gitu, tangan gue diikat ya. Ini kan lu makan nggak bisa nih tangan lu gitu nih. Lu makan cuma jilat-jilat doang. Iya. Kalau gue lepasin tali pocong lu gimana? Biar tangan lu bisa kebuka, makanya lebih enak. Ya emang gue juga awalnya gitu ya, gue mati, gue gangguin lu juga kadang. Orang yang sebelum lu nih gue gangguin, yang tinggal di mari gitu ya, sebenarnya gue mau minta tolong banget gitu ya. Dimana gue punya mayat lagi dikubur gitu, dibukain tali pocongnya, jadi gue juga bisa kemana-mana juga, tangan gue bebas gitu ya, juga bisa grepe-grepe orang gitu. Kadang gue juga pengen gitu ngerasain ngeliat setan-setan lain gitu, grepe-grepe orang. Gue kata enak banget kayaknya, cuman gue diikat begini gue cuma bisa ngeliatin doang sambil ngiler-ngiler gitu ya. Sangean dong lu. Ya tangis sih ada, cuman masukin nggak bisa, ini gue bingung juga. Kadang buangnya di mana juga bingung gitu ya. Lu bisa bangun tapi nggak bisa masukin. Ya. Gara-gara kesegel. Apaan sih yang mau bisa masukin maksudnya? Yang Iya. segel tuh apaan? Ya begini, gue maksud kan ya, gue ibarat kata ya gue setan gitu ya. Kadang gue masukin orang, enggak lu jangan pikirannya ngeres gitu ya, gitu. Kita nggak bisa kan, gue udah kata gitu ya, namanya setan gitu, udah nggak punya hawa nafsu gitu ya. Cuman ya pengen ada gitu. Ya udah, gue lepasin aja tali pocongnya ya. Ya kalau mau ngelepasin ya gue kasih tahu gitu ya. Gue jelasin lagi nih ya, gue minta tolong juga yang sebelum lu gitu ya. Gue mau minta tolong ya dilepasin gitu tali pocong, kalau mau lepasin dari mayat gue. Kalau di sini mah nggak bisa. Oh, di makamnya. Makam sini deh kalau mau gue anterin gitu ya. Jadi kalau misalkan udah gue lepasin tali pocongnya tuh, lu nggak bakal kayak gini nih, gentayangan gini. Nggak bakal begini gue. Ya gentayangan tetap gitu ya. Cuman gue punya tangan aja gitu keluar gitu ya. Ya sekarang kalau lu gue tolongin, gue lepasin tali pocong lu, tetep gangguin gue di sini, gimana urusannya? Ya gimana kalau kita ini gitu, tanda tangan di atas materai 6.000 gitu ya. Biar kata lu udah nyelepasin gue punya tali pocong gitu ya, urusan selesai gitu. Kita gue sama-sama nggak ganggu.
Oh jadi gue lepas dari pocong lu nggak ganggu gue? Iya. Tapi bukan berhenti ganggu orang tadi kan? Enggak berhenti. Cuma gue yang lepasin kalau lu ganggu. Iya. Nggak jadi PT kita sewa rumah di sini kan? Enggak Berarti jadi. lu tinggal sendiri kan? Iya, lu tinggal sendiri. Selalu kalau emang punya bokin ya lu bawa gitu kemari, lu sendok juga gue bisa ngeliatin dari jendela gitu. Rese banget. Thanksin lah gue. Iya. Lagi nyikat lu ngeliatin. Yang gue tugasnya juga tukang ngeliatin Ya gitu ya. sekarang kalau misalkan lu gue lepasin tali pocong lu di makam lu itu, Hmm. lu ngeliatin gue dari jendela misalnya nih, gue lagi nyikat bokin gue nih, Iya. sange, tangan lu udah kelepas cong. Yang Iya. ada lu geser gue. Nggak bisa dikata ya namanya setan udah nggak punya hawa nafsu gitu. Ya cuman bisa ngeliatin aja gitu. Kenapa gue bisa mati duluan belum sebelum nyendok gitu, ngerti nggak? Ya. Oh jadi lu belum sempat nikah tuh, lu belum sempat punya keluarga. Iya karena kan gue kasih tahu lagi, gue di saat gue lagi jatuh cinta itu baru jatuh cinta gitu ya, gue ditolak, gue akhirnya mau ngilangin rasa penat, ya gue ditabrak mati gitu. Enggak, ini maksud gue nih, gue bakal bukain lu di makam lu itu kan, gue lepasin. Lu komit kan gak bakal gangguin gue. Ya emang kalau lu nggak percaya gitu ya, ya kita tanda tangan gitu di atas materai 6.000, kita buat perjanjian gimana caranya. Ya kalau emang kita ngingkarin janji satu sama lain ya kita tinggal dibawa ke pengadilan, selesai gitu urusan. Pengadilan setan apaan cong? Ada pengadilan gitu ya, namanya juga pengadilan agama. Pengadilan setan, pengadilan agama di mana maksudnya? Ya agama gitu ya, namanya lu orang juga punya agama, kalau gua kan agamanya juga kagak gitu ya. Bisa kalau lu nuntut gua. Tapi lu Islam kan? Gimana? Muslim kan? Muslim gua. Gak pernah ibadah? Ibadah gimana gitu loh. Gua kadang udah begini, ya nggak bisa. Gua udah mati gitu. Jadi selama ini lu gentayangin orang-orang yang tinggal di sini itu gara-gara lu sebenarnya meminta bukain tali pocongnya juga sebenarnya. Ya tujuan dari maksudnya seperti itu. Ya cuman dari ya keisengan gue juga gitu ya, ganggu manusia gitu. Lu gangguin manusia nggak ada teman kali. Bete lu kayaknya. Temen sih banyak gitu komunitas ya, ya cuman muka-mukanya ya muka-muka pada setan semua gitu ya. Gimana punya perilaku juga setan semua gitu. Kadang kita diajak nongkrong nyolong juga, apa sih? Nyolong juga. Nyolong Sama juga. saya itu lu nyolong. Gue hidup nggak pernah gue namanya nyolong Nggak gitu pernah ya. nyolong, Nggak tapi pernah ikut-ikutan. Nggak pernah gue namanya hidup gue nggak pernah nyolong. Akhirnya pas jadi setan gitu ya, gue ketemu muka-mukanya juga muka-muka pada setan semua ya. Gue bosen, akhirnya gue ngajak main manusia gitu. Enggak, ini mah gue minta tolong dah. Ya kalau minta tolong mah nggak usah gitu ya. Kalau minta duit gue kasih, bisa gue. Lu sama kayak kuntilanak yang kemarin tuh gue temuin di daerah Depok. Ya emang juga dia yang ngajarin gue gitu ya, karena gue senior gitu di sini ya. Dia kadang kita punya apa kurikulum segala kita curhatin gitu bareng-bareng di situ. Iya kita punya apa Kurikulum apa dong? kurikulum ya, ibarat kata pembelajaran gitu ya. Lu apa? Ini ngomong-ngomong, lu minta tanda tangan di atas materai 6.000 tuh, emang lu bisa tanda tangan? Tangan lu kan nggak keluar. Buset, dah lu jangan ngelamin gue dikata gue sakti gitu ya. Ngeri gue kalau gue punya ilmu. Jangan kata pulpen gue goyangin daun nih, lu lihat nih gue goyangin. Lu tanda tangan pakai apaan kalau tangan lu nggak bisa? Lu tenang aja, gue punya ilmu. Perihal begitu mah lu santai aja. Lu kalau nggak percaya tuh lu goyangin. Ntar nih, lu lihat nih, lu daun nih. Ini daun nih gue goyangin nih. Masa? Lu lihat makanya lu tompos itu. Bohong ah. Lu liatin, tompos itu terus deketin. Lah iya. Goyang kan? Iya goyang. Iya, lu mau goyang apa? Goyang kitik apa goyang patah-patah? Bisa itu kan gue kerja, bener. Kok bisa ya? Bisa, namanya setan gitu, punya ilmu gitu ya. Manusia mah ibarat kata ya masih ketakar lah sama gue gitu ya. Gue punya ilmu gitu, gue mana bisa ngilang, bisa apa. Canggih juga lu ilmunya Cong. Ya gue namanya setan gitu ya, ilmu gue canggih gitu ya. Ya lu pokoknya lu harus ngeri dah sama gue gitu. Ih pasti takut lah, makanya gue minta tolong sama lu tuh, lu jangan gangguin gue lagi dah. Gue kan gak rese di sini. Ini Bisa. kita ketemu nih. Ya. Sebenarnya gue takut. Cuman gue minta tolong biar lu gak ganggu gue lagi. Ya gue paling ngegoda lu juga kalau lagi masak doang gitu ya, masak indomie, masak sosis juga. Kebetulan gue belum ada nasi gitu di rumah ya, lapar gitu ya, gue mau makan, ikut makan gitu. Kadang lu juga nggak peka, jadi makanya gue gangguin terus gitu. Lagi masak gue gangguin, lagi masak gue gangguin gitu. Dia juga nggak peka gitu ya, gue pada lapar banget. Ya ini gini dah, berarti setiap lu datang ngeganggu itu sebenarnya lu
kodenya kayak lapar gitu kan. Iya, mau makan. Mau makan. Kalau gitu misalnya gue mau makan nih, Ya. setiap gue makan gue selalu buat 2 ya. Buat gue 1 lu 1. Enggak, gue 3 gitu. Gue nggak bisa makan 1. Oh, lu 3 porsi? 3 gitu kalau makan. Berarti gue makan setiap hari gue buat 4, buat lu 3 gue 1. Iya, lu mau buat 4, lu makan 1, gue 3 gitu ya. Ya oke, nggak masalah. Tapi lu jangan ganggu gue lagi. Iya, lu cukup taruh aja ntar di depan rumah Iya. itu Indomie ya. Ntar juga habis gitu, bures gue kerja makan. Ini kan lagi lockdown, Cong. Iya, gue nggak masalahin lockdown apa itu? Di estek di rumah aja tadi yang lu bilang. Oh, di rumah aja. Iya. Iya, makanya kita juga syuting di rumah aja gitu ya. Iya. Ya kan gue cuma minta itu, maksud gue lu taruh gitu depan rumah. Taruh depan rumah biar gue makan. Jadi gue Ini kan gue baru tahu, lu kan baru ngomong. Kalau udah ngomong kayak gini kan gue juga, iya gue usahain biar lu bisa makan juga lah. Iya, udah, Tapi gue ya. nggak pastiin buat lu setiap hari gue kasih makan 3 men. Ya, seadanya lah, sadayana gitu ya. Yang penting Iya, kalau lu yang masakin pasti 1. gue masakin buat lu juga ya, porsian Iya. lu juga ya. Iya, Jangan sampai ketemu gue ya. Enggak. Ini terakhir aja, Cong. Iya gitu. Ya cuman kalau emang lu masakin 1 gitu ya, kalau bisa kalau ada nasi ya tolong kasihin dong gitu ya. Oke, nasi. Pakai nasi gitu ya. Namanya orang kita gitu ya. Namanya makan nggak kena nasi kayak gimana gitu ya. Kayak dia rasa belum makan padahal makan juga udah setumpeng ayam doang. Oke, oke. Ya. Ya jangan ganggu gue lagi ya. Ya deal-dealan kita ya. Gue baru 3 hari ini di sini. Ya tenang dah pokoknya lu. Gara-gara murah nggak ada yang tinggal, gue dong yang berani. Ini cat gue baru, Cong, kalau mau tahu. Iya, gue juga ngeliat gitu ya, catnya baru gitu, bagus, biru ya, mana indah banget gitu ya. Gue kadang ada ini gue juga nyaman banget gue kalau tidur di sini ya, mana indah banget gitu, rada adem gitu ya, gue tidur di sini. Enak gitu, gue juga jadi betah sebenarnya. Gitu. Iya, maksudnya biar kalau misalnya teman gue main kesini tuh, teman gue nggak tahu kalau sewa rumah ini tuh murah. Oh gitu. Makanya gue bagusin, gue modalin lagi. Iya boleh. Lu mau tinggal di sini nggak masalah, Cong, tapi jangan tongolin muka lu di depan mata gue takut asli. Oh gitu. Ya, Ya ntar gue pakai jurus apa namanya Hirasikin ya biar bisa hilang gitu ya. Jadi lu aman gitu nggak ngeliat gue. kok lu jadi bawa-bawa kayak jurus-jurus Naruto dah? Ya emang juga kadang Naruto gue yang ngajarin gitu ya. Ya deh, Cong, gue minta tolong nih, lu jangan gangguin gue lagi ya, jangan tongolin muka lu depan mata gue lagi. Iya untuk viral itu aman gitu ya. Ya. Ya udah. Ibu juga udah makasih gitu ya diundang di sini biar kata nggak dibayar gitu cuman dikasih sosis sama Indomie gue udah bersyukur banget gitu ya. Biar kata ya kamera ya gue juga mau terkenal gitu ya. Jadi kita foto bareng gimana? Aduh, serem banget. Iya, iya. Serem banget ya. Iya. Ya udah ya. Jangan ganggu gue ya. Enggak gue nggak ganggu. Nanti gue siapin ya makannya lu. Boleh. Gue tinggal taruh doang, lu tinggal makan doang. Iya kalau bisa sama rokosin gitu ya sama kopi. Oh, doyan rokosin? Doyan Iya, gue ada sip. rokosin gitu ya. Iya. Ya Oke, udah Cong. Makasih ya. Sorry gue nggak salaman ya. Ya, ntar gue bukain dah Iya, air pocongnya. Ya. Oke guys, cukup sampai sini ya video gua. Di sini kalau bisa sih gue minta tolong kalian nih bantu subscribe, like, terus bantu share juga ya. Jangan lupa nih kalian kasih komentar buat kita. Cocok buat di konten apa, cocok buat video apa lagi nih gua, ya. Mohon bantuannya ya men. Cukup sampai sini aja ya. Assalamualaikum.